Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Wijayanti, NIM 858614298. Program Studi PGSD UPPJJ Tarakan Pokjar Bulungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 praktikum IPA tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ tubuh yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar bisa diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Makanan yang kita makan awalnya berukuran besar dan kompleks sehingga harus diubah menjadi bentuk yang lebih kecil seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino. Selain mengolah makanan, sistem pencernaan juga berfungsi membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Untuk memahami sistem pencernaan makanan lebih dalam, mari kita simak bersama tahapan proses pencernaan makanan di tubuh kita. Yang pertama, kita mulai dari mulut. Perjalanan makanan dimulai ketika makanan masuk ke mulut. Di sini, proses pencernaan pertama kali terjadi. Gigi kita mengunyah makanan hingga menjadi potongan kecil, supaya mudah dicerna. Saat itu, air liur yang mengandung enzim mulai bekerja membantu memecah karbohidrat. Lidah membantu mengaduk makanan dan mendorongnya ke belakang mulut agar bisa ditelan. Pada tahap ini, makanan berubah menjadi gumpalan lembut yang disebut bolus. Setelah ditelan, bolus masuk ke kerongkongan. Organ ini bertindak seperti jalan raya yang mengantarkan makanan ke lambung. Otot-otot kerongkongan melakukan gerakan seperti memeras dan mendorong yang disebut gerak peristaltik. Berkat gerakan inilah makanan dapat turun menuju lambung meskipun kita sedang berdiri ataupun berbaring. Selanjutnya, makanan diproses di lambung. Bolus kini tiba di lambung, sebuah kantung otot yang cukup kuat. Di sini makanan bertahan selama beberapa jam. Lambung mengaduk dan mencampur makanan dengan cairan pencernaan seperti asam lambung dan enzim pepsin. Cairan ini membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah diaduk dan diproses, makanan berubah menjadi bubur kental bernama kimus. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus halus, tempat penyerapan terpenting. Kimus kemudian masuk ke usus halus, tempat terjadinya pencernaan paling lengkap. Di bagian awal usus halus ada bantuan dari dua organ penting. Yang pertama, hati yang menghasilkan empedu untuk menguraikan lemak, dan kedua, pankreas yang mengirimkan enzim untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Dinding usus halus dipenuhi dengan lipatan kecil bernama villi yang berfungsi menyerap hasil pencernaan. Dari sini, zat gizi seperti glukosa, vitamin, mineral, dan protein dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Inilah yang membuat tubuh kita bisa berenergi dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, usus besar, yaitu tempat pembentukan feses. Setelah semua nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh akan bergerak ke usus besar. Makanan yang tidak dibutuhkan tubuh akan bergerak ke usus besar. Di sini, usus besar menyerap air dan garam mineral. Bakteri baik yang hidup di dalamnya juga membantu memproses sisa makanan dan menghasilkan vitamin tertentu. Sisa makanan perlahan menjadi padat dan membentuk feses. Proses terakhir yaitu berada di rektum dan anus, yaitu tahap pengeluaran. Feses kemudian disimpan di rektum sampai waktunya dikeluarkan. Ketika rektum penuh, tubuh memberikan sinyal bahwa kita harus buang air besar. Proses terakhir dari perjalanan makanan ini adalah defekasi, yaitu pengeluaran feses melalui anus. Melalui perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa tubuh memiliki sistem yang bekerja sangat teratur. Setiap organ memiliki peran penting dalam membantu tubuh memperoleh energi dan makanan. Dengan memahami proses pencernaan, kita juga belajar pentingnya makan makanan bergizi dan mengunyah dengan baik agar tubuh dapat bekerja dengan maksimal.